Beliau ketika beliau sedang dalam perjuangan untuk menggembirakan para pejuang bahwa kalian itu disertai Rasulullah di dalam perjuangan. Rasulullah memuliakan kalian dengan Allah mewafatkan beliau, asbabnya kena racun yang diracun oleh seorang Yahudi. Kita akan coba, kita akan ke Masjid Qiblatain. Kita mengenang, kita ini dulu pernah kurang lebih 16-17 bulan sholat kita menghadap Baitul Maqdis. Maka di Masjid Qiblatain itu jadi tengah-tengah sahabat sholat ada cerita bahwa Rasulullah perintahkan, Rasulullah tadi kita lihat sudah berpindah kiblatnya ke arah Ka'bah, maka mereka berputar 180 derajat. Jadi asalnya menghadap ke sana, balik menghadap ke sana. Masih ada tandanya sajadahnya ke sana. Sampai para ulama sampai sekarang itu beda pendapat caranya, makmumnya jadi imamnya terus jadi imam lagi atau imamnya berganti, bingung mereka. Gimana caranya? Kira-kira begini, kira-kira yang jelas sholatnya itu nggak batal. Oh, saking pinternya sahabat ngamalkan azan. Imamnya kan di depan kan harus jadi puter terus. Balik gimana itu caranya? Apa puter bareng wud begitu apa bagaimana? Maka termasuk masjid yang sangat mulia selepas Masjid Madinah adalah Masjidil Aqsa yang di sana tidak kurang dari 1.000 ahli yang dimakamkan. Maka kapan-kapan kalau kita amin ya Allah. Bagian dari tuntutan iman kita anggap, kita yakini Masjidil Aqsa itu masjidnya orang Islam. Maka jadi kiblat kita selama 1 tahun lebih, 16-an bulan atau 17-an bulan. Dan nanti di sana akan ada pembunuhan Dajjal di sana. Imam Mahdi akan dimasukkan di sana. Pengaturan Islam sebelum pindah ke Madinah akan terjadi di sana. Kita sudah niat berjalan di sana akan ada apa itu batu. Kita sholat di bawahnya batu, yang batu dulu itu diduga yang diinjak Nabi untuk pergi ke Mi'raj. Akhirnya batunya pengen ikut, akhirnya batunya ikut naik. Oh. Kalau saya nggak salah paham, batunya sampai sekarang itu nggak nempel tanah, ngambang. Kok bisa ya? Allah kuasa. Oh. Apa enggak? Pak Loi daftar ke sana ya? Memang ngambang beneran ya? Ya, ngambang tapi kan. Oh. Tidak ada tapi langsung mungkin dulu aslinya ngambang beneran gitu ya. Terus batu-batu saja pada cinta pada Nabi. Bagaimana dengan kita? Oh. Almar'u ma'aman ahabba, orang itu akan dikumpulkan dengan yang dia cinta. Dari mimpi-mimpi kita dan rindu kita sebetulnya sudah kita tahu yang kita rindu itu siapa. Gunung Uhud cinta pada Nabi ikut masuk surga. Di sini dulu ada mimbarnya Nabi yang dari buku, dari kayu kurma. Dia kalau khotbah di situ. Maka begitu Nabi pindah ke baru itu buku kurma itu nangis. Maka Nabi turun, kemudian telus-telus itu nangis. Umpama nggak saya telus-telus, berubu kurma itu akan nangis sampai hari kiamat. Oh, ya. Karena rindu kepada saya, karena asalnya saya gunakan, kemudian nggak saya gunakan. Akhirnya oleh beliau dikubur seperti beliau menguburkan jalan. Ya. Tapi kalau nggak itu dia akan nangis terus sampai hari kiamat. Maka hari ini kita ziarah bagi yang tidak ikut ziarah, yang ingin jalan kaki bersama kami, kita akan jalan kaki sampai ke Insyaallah. Yang sudah biasa umroh kan sudah biasa. Yang belum biasa saya kira ikut lihat tempat-tempat bersejarah di sini, yaitu di Gunung Uhud, terus kemudian Kuba, kemudian Qiblatain, kemudian apa lagi? Kemudian kurma itu ya mengenang kita. Mungkin kurma-kurma itu dulu memang mulai zaman sahabat miliknya para sahabat, miliknya para wali.
yang sampai sekarang masih berfungsi, bahkan sebagian miliknya Sayyidina Utsman, miliknya ini. Kita harapan kita masuk kebun itu, masya Allah. Wali ternyata juga berkebun juga ya. Kita sepertinya nyangkul, ingat ini para wali juga, orang ini yang wali-wali besar nyangkul juga, cari duit juga. Ini duitnya halal dan berkah. Bukan kok ngejos itu maksudnya tidak kerja sama sekali. Akhirnya ujung-ujungnya tomak pada makhluk. Kita biasakan diri hidup itu normal, biar mudah ditiru oleh keluarga kita dan ditiru oleh umat. Tandanya agama itu benar, di antara tandanya orang yang melihat tuh ada gambaran saya niru bisa. Tapi kalau melihat kita kok kesulitan niru, berarti kita ini orang aneh, Pak. Ada yang aneh jelas. Ya, kita simpulkan di sini. Saya termasuk orang aneh apa tidak? Rasulullah itu untuk ditiru, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun. Kita sering ke Masjid Nabawi, sering masuk Raudhah, sering ziarah Nabi, sering jarang di sekitar Masjid Nabawi. Harapannya kaki kita itu nyentuh-nyentuh dulu yang pernah disentuh Nabi, keluarganya, istri-istrinya, oleh para sahabat, terus kesetrum hidayah gitu. Berapa banyak cerita orang-orang nakal ketiduran di sampingnya rumah-rumahnya para aulia, akhirnya bangun tidur dapat hidayah. Dan ini masya Allah, Sayyidul Anbiya, sahabatnya, kemudian orang-orang soleh banyak yang pernah kesini gak kehitung. Jangan sibuk di hotel aja, sebentar-bentar di samping bakit tadi. Dan namanya Madinah Munawwarah itu kurang lebihnya hampir semua penduduknya di dalam pagar ini. Kurang lebih Madinah. Maka kalau kita masuk sini nih, mungkin bekas rumahnya sahabat siapa ini. Di sana ada Masjid Ghamamah dan ada Masjid Abu Bakar. Di antara ceritanya yang saya lihat itu Masjid Nabawi itu kan nggak terlalu luas. Maka Nabi punya namanya tempat sholat umum, namanya musola. Itu di luar Masjid Nabawi yang digunakan untuk Idul Adha, Idul Fitri. Maka Idul Adha, Idul Fitri di lapangan macam itu pernah terjadi zaman Nabi. Nah, termasuk Masjid Ghamamah itu digunakan Nabi untuk istisqa, digunakan Nabi untuk sholat Id. Nah, ketika suatu hari beliau istisqa, beliau doa langsung datang awan, datang mendung, kemudian menghujani. Ini dinamakan Masjid Ghamamah. Kemudian Sayyidina Abu Bakar saking adabnya, musola tadi beliau nggak berani sholat di tempat Nabi yang masih itu sholat. Beliau geser sedikit, akhirnya jadi Masjid Abu Bakar. Di antara ceritanya begitu. Dan ada beberapa versi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halai baik. Iklan ya? Insyaallah begitu. Perbanyak baca salawat sebanyak-banyaknya. Kemudian yang punya istri, perhatikan, yang uzur, haid itu tidak menghalangi dari umrah, menghalangi dari tawaf. Ingat-ingat. Jadi nanti kalau yang uzur itu tetap besok ikut seperti biasa, ihram seperti biasa. Tentu saja tanpa perlu sholat untuk ihramnya. Ihram berniat umrah seperti biasa. Kemudian begitu sampai Mekah nunggu, kira-kira kok di Mekah haidnya nggak bisa selesai, kita ikut pendapat untuk mereka melaksanakan tawaf, sa'i, kemudian tahallul, tapi hanya sekali karena sifatnya itu darurat. Ini bagi yang punya istri begitu itu ya. Kita sudah jauh-jauh nanti dikira apa itu syaratnya ihram harus suci, tidak. Syaratnya tawaf. Maka demi darurat ada sebagian ulama membolehkan, maka kita ikutlah. Bisa dipahami ya? Penting lah. Jadi kadang-kadang jamaah itu ada aja nggak nyampaikan pada ibu-ibu. Nah itu memang sengaja nggak saya sampaikan di audio yang khusus ini. Khawatir ini ada yang wah ini nggak mutamat, ini repot. Maka kita sampaikan pada yang punya istri, sampaikan yang utama. Insya Allah. Kan kadang-kadang wanita sudah diundurkan ternyata. Maka Sayyidah Aisyah ketika tengah-tengah manasik haji, beliau maka oleh Nabi ya tunggu dulu sampai itu nanti baru selesaikan selepas. Dan kita selesaikan ini tiketnya sudah ada, nggak bisa. Itu diantara ceritanya Tan'im. Kenapa jadi Tan'im? Karena Sayyidah Aisyah
lakukan umroh di sana karena beliau tengah-tengah ibadah haji masih kurang umrohnya. Beliau nunggu suci kemudian diantarkan oleh Abdurrahman untuk nikot di sana. Kayak dinamakan nikot Aisyah. Ini nikot yang sejarahnya pertama kali diberikan Sayyidah Aisyah untuk melaksanakan. Allah. Jangan lupa memperbanyak minum jam-jam mumpung gratis, murah, insyaallah. Untuk membersihkan kotoran-kotoran hati. Kalau jamaah membersihkan kemunafikan. Belajar akidah membersihkan kemunafikan. Sholat rutin berjamaah menghilangkan kemunafikan. Termasuk puasa 3 hari tiap bulan menghilangkan kemunafikan. Ya. Termasuk minum jam-jam. Minum sampai denger. Insyaallah. Nek niki di teh bis, niki di teh bis saja dengan derek itu. Jadi kan ada yang nanti muter-muter ini. Nah, ini kalau memang sengaja ingin nampak kilas karena beliau jalan kakinya itu setiap hari Sabtu ini pasti hari Sabtu. Antum kan juga sampai ke sana gitu nih, jalan bus. Pak beliau kadang-kadang naik kendaraan juga kan. Itu kendaraan zaman sekarang kan bukan unta kan. Bagaimana itu? Pulangnya kira ini. Berangkatnya pulangnya. Saya nanti berangkat pulangnya di jalan. Yang itu ada risikonya mungkin tidak dapat sarapan. Sudah habis sarapannya. Insyaallah begitu. Besok kita kumpul lagi di sini. Kali. Sekarang kan? Pitching. Sekarang bukan gitu ya? Ya, saya kira antum sekarang berangkat saja ke sana kamar untuk makan, persiapan. Saya tak mau ziarah Baqi dan makan. Baqi lepas asar juga nih. Oh, saya tak lepas asar aja berarti. Saya tak langsung